Perkenalkan, nama saya Rosadi Petrus dari kelas 10 TKR. Saya di sini akan mengerjakan tugas praktek PPKN dengan pasal-pasal 33. 1. Pasal 33 ayat yang 1 sampai 5. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, defensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam Undang-Undang. Pasal 33. Pasal yang ke-33 Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, pasal 34 tanpa ayat setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pasal 34 dengan 4 ayat. 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial hari seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang pasal yang ke-35. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya. 2. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan memeriksa penagihan pajak atau penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Tata cara meminta keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terlihat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diantara dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Undang-Undang pasal 36. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. C. Menggunakan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Atau D. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. 1. Permohonan sebagian dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C hanya dapat dijadikan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. B. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 1 kali. Undang-Undang pasal yang ke-37 dan ayatnya. 1. Unsur dalam perubahan undang-undang yang telah direncanakan dengan MPR harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari anggota seluruh MPR. 2. Setiap ada usul perubahan harus diusulkan secara tulis dan harus memberikan penjelasan masa undang-undang yang harus diganti dengan alasannya.
Tiga, jika mengubah pada pasalnya sidang MPR harus berjumlah sekurang-kurangnya 2-3 dari anggota seluruh MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal yang akan dirubah harus memiliki persetujuan sekurang-kurangnya 50% dan ditambah 1 dari anggota MPR. 5. Untuk mengenai bentuk negara tidak boleh mengalami perubahan. Lanjut. Pasal undang-undang yang pasal ke-38. Orang-orang yang kenakan kena undang-undang pasal yang ke-38 bahwa jalan sebagai salah satu pasaran transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangun, berbangsa dan bernegara dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam menunjukkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerintah pembangunan untuk menantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. D. Bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat. E. Bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global dan dituntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan undang-undang. Sekian dari saya akhiri. Selamat pagi.